2 tahun 4 bulan Buya Hamka di penjara di rezim Pak Karno itu. Apakah dendam? Ada. Itu ulama itu. Beliau orangnya lembut dalam hal furu', tapi dalam hal usul beliau keras. Itu Buya Hamka itu. Buya Hamka menjadi imam sholat subuh, kalau tidak salah di Jombang, kalau tidak salah ya. Markasnya NU di situ. Buya Hamka dari Sumatera Barat, Muhammadiyah, tidak berkunut, tapi ketika mengimami sholat subuh di sarangnya NU, di markasnya NU, sehabis ruku, setelah i'tidal, beliau angkat tangan memimpin doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, dan seterusnya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Cocok logi ketika mereka ada yang di penjara. Inilah jalan para ulama, dikriminalisasi. Ulama sudah biasa di penjara. Dulu ada imam ini, belakangan ini ada Buya Hamka. Mau disamakan dengan Buya Hamka? Iya. Biarin, mereka bawa NU, biarin, lagi menjilat sekarang. Itu lagi menjilat, udah nggak pede dengan ormas sendiri. Paham kan? Udah nggak pede dengan ormas sendiri itu. Makanya jilat ormas lain yang dulu mereka musuhi. Itu. Request dari Bang TIJ. Minta tadi diceritakan kisah ulama Ja'far Shadiq. Ya. Atau Shadiq. Gelut sama HBS berani nggak, Bung? Nggak berani saya. Nggak berani saya. Karena dia yang dia hajar sampai patah tulang muntah darah itu LGBT. Level dia LGBT. Saya bukan LGBT normal saya. Nggak berani. Takut saya. Takut. Dekat-dekat sama orang kayak gitu takut saya. Takut. Terpaksa Bang jilat NU biar dibilang bermoral juga. Iya, makanya saya bilang udah nggak pede dengan ormas sendiri. Jadi nggak usah heran kalau makin kesini, mereka deketin ormas-ormas lain, mereka deketin tokoh-tokoh lain, yang mana tokoh itu dulu dicap sebagai liberal lah, sesat lah. Nggak usah heran kalau mereka sekarang merapat. Kenapa? Udah nggak pede dengan ormas sendiri. Wow. Saya ingin menceritakan sosok ulamaan. Karena sesi kedua ya, jadi ulamanya 2 kali ya. Sosok ulamaan yang bernama Shadiq. Walaupun dia ngaku Ja'far Shadiq ya, di KTP nggak ada Ja'farnya, nggak ada. Dan alhamdulillah terbukti ya, walaupun saya dulu bagian dari itu. Oke, lanjut ya. Sesi kedua, cerita tentang ulama. Sesi kedua berarti ulama-ulamaan. Di sini request dari Bang TJ tadi adalah Odik, Dede Odik ya. Bang TJ manggilnya Dede Odik karena Bang TJ lebih tua dari Odik. Al Habib asli Ja'far Shadiq ya. Dan saya juga memanggilnya Dede Odik karena saya lebih tua dari dia, walaupun muka dia lebih tua dari saya ya. Kalau umur Odik masih di bawah saya, masih. Karena saya lihat KTP-nya itu. Kumbang kelapa, Gus Dur itu buta. Oh, kata-kata itu, kalau itu dikupas, kalau itu dibahas, kalau itu dikanter, mereka akan bilang itu kan dulu, bukan kejadian yang udah berlalu. Gitu. Kita ulama sesi kedua, yaitu ulama-ulamaan. Yang mana Bang TJ requestnya tadi, Bang TJ ingin saya menceritakan
cerita tentang Al-Habib Asli Ja'far Shadiq Al-Attas yang ingin jadi Menteri Agama. Jadi waktu itu kita telepon. Cerita itu bukan cuma sekali, ya. Ke Bang TIJ pernah diceritakan, ke saya juga, dan bukan cuma sekali. Kata si Shadiq, Jokowi, cuman dia waktu itu nggak sebut Jokowi, nggak. Dia sebutnya si Cungkring. Siapa? Saya bilang gitu. Itu Joko, katanya gitu, Jokowi. Katanya datang ke kontrakan dia, bukan ke rumah ya. Datang ke kontrakan dia, ke kontrakan si Shadiq. Itu tanpa ada pas pampres, tanpa pengawalan, sendiri menyamar, katanya pakai kupluk biar orang-orang nggak kenal. Ana juga kaget, katanya. Kalau pertama tadi tentang ulama, Buya Hamkah, saya ambil satu contoh. Sisi tentang ulama di zaman sekarang, ulama, oke? Waktu itu katanya Presiden Joko Widodo, cuman dia sebutnya si Cungkring, datang ke kontrakan dia pakai hoodie, ya, tutup, tanpa pas pampres, datang. Dia suguhkan minum teh. Kemudian dia katanya senang dengar ceramah-ceramah anak, katanya gitu. Anak ngapain? Ajong, najis, katanya gitu. Terus gimana? Dia bilang gitu dong. Dia nawarin anak untuk jadi Menteri Agama. Karena tolak, katanya gitu. Jadi kata si Odik, Presiden Joko Widodo menawarkan jabatan Menteri Agama. Waktu itu Yakut belum jadi Menteri Agama. Gak lama habis dia cerita itu, baru Yakut jadi Menteri Agama. Kalau tidak salah ya. Pakai wowohi nggak? Pakai Bang. Pakai sumpah itu. Pakai. Ana nggak mau katanya. Nggak mau ditawarin jabatan Menteri Agama oleh Presiden. Kemudian katanya juga menawarkan sebidang tanah pribadi untuk apa ini Eltof, Shadiq jadi Menteri Agama, Ana langsung murtad. Bangke. Udah. Nawarin sebidang tanah katanya untuk pondok, untuk majelis. Ana tolak. Terakhir nawarin mobil yang dia bawa, mobil Fortuner. Berarti dari situ kita ambil kesimpulan dia pengen punya mobil Fortuner, bukan yang lain. Ana nggak mau. Terus dia masih ngajak-ngajak anak ngobrol, ya anak usir. Presiden lu usir, Bib. Dia bilang gitu dong waktu itu. Dia usirnya halus, katanya gitu. Maaf cakap nih Pak ya. Bukan saya nggak suka Bapak datang ke sini, tapi saya banyak jadwal, ini saya mau keluar mau ceramah, kata Odik. Terus dijawab sama Bung Lubis mengatakan, Bahar itu pada hakikatnya, pada hakikinya itu dia sudah game over. Bahar dan Rizik juga yang menyeret Robitoh untuk game over bareng-bareng, rungkat berjamaah. Jadi Bahar itu sudah game over, itu sudah, dan saya bisa buktikan kalau Bahar sudah game over, mulai dari masalah nasabnya. Di sini umum tentang makna tentang secara umum, tapi tentang si Baharnya benar gak? Dia dari kelompok Balawi, itu dulu. Kalau untuk si Bahar belum masuk ke masalah seperti ini, tentang tolak secara ilmiah, belum masuk ke situ, ujar Bung Lubis. Presiden Joko Widodo, kata Shadiq ya, aduh Bib, saya suka ngobrol sama sampean, saya masih senang main di sini, sederhana kayak gini di kontrakan, saya suka Bib. Iya, tapi lain waktu aja Pak, saya mau ceramah, mohon maaf ya Pak. Ya udah, saya keluar, dia pergi. Padahal anak nggak mau kemana-mana, cuma enek aja sama dia, kata Shadiq. Begitulah kisah ulama-ulamaan yang kedua.
kisah kedua ya. Kalau kisah pertama tadi itu kisah ulama, Buya Hamka. Kisah kedua ulama-ulamaan dari kelompok odong-odong. Udah paham ya? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.